Halo semua, jumpa lagi di pembahasan soal ONMIPA Kimia tahun 2024 tingkat wilayah. Kali ini kita akan membahas soal subbidang kimia anorganik. Mari kita lihat dulu soalnya. Ini adalah soal yang pertama. Reaksi substitusi berikut melalui mekanisme asosiatif atau SN2. Zat antara yang terlibat dalam reaksi tersebut adalah SN2 ini artinya adalah substitusi nukleofilik orde 2. Nah, kata kuncinya di orde 2 ini. Kalau orde 2 berarti mekanisme reaksinya itu melibatkan dua zat. Kalau yang orde 1 berarti melibatkan satu zat saja. Nah, kalau untuk reaksi ini bagaimana? Kita lihat reaktannya. Reaktannya adalah PD C2H4 2 kali Cl2 dan juga L. Karena dia orde 2, maka dua zat akan bereaksi. Maksudnya di mekanisme reaksinya ya. Mereka akan bertumbukan atau bertabrakan membentuk zat antara. Kita tulis SN2 dulu ya. Jadinya PD C2H2 2 kali Cl2 tambah L ini nanti akan membentuk zat antara dulu berupa PD C2H4 2 kali Cl2 L. Nah, L-nya nempel dulu dengan PD C2H4 2 kali Cl2 ini. Artinya untuk membentuk zat antara itu melibatkan dua zat, yaitu yang PD bla 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 ini dan juga L. Menjadi satu. Nah, baru di tahap kedua terpisah, terjadi substitusi kan. Di sini terlihat CDH4, C2H4-nya yang terlepas sehingga produknya jadi PD C2H4 sisa satu aja Cl2L ditambah C2H4 seperti ini. Ini kalau SN2. Kalau SN1 berarti hanya satu zat saja yang terlibat dalam mekanisme reaksi. Maksudnya di tahap 1 ya. Sehingga mekanismenya akan seperti ini. PD C2H4 2 kali Cl2. Pada tahap 1 dia akan melepaskan ligan yang dilepas, yaitu C2H4. Jadi sisanya adalah PD C2H4 sisa 1 Cl2 ditambah C2H4 begini. Kemudian yang tahap 2-nya adalah zat antara ini akan ketambahan L. Nah, ini adalah tahap 2. Sehingga dia akan jadi produk PD C2H4 Cl2 L begitu. Nah, yang disebut zat antara ini adalah ini untuk SN2. Kalau untuk SN1 yang ini. Gitu ya. Sehingga kalau yang ditanyakan di soal nomor 1 ini diminta zat antara yang mengalami mekanisme SN2. Berarti PD C2H4 2 kali Cl2L. Jawabannya adalah yang C. Begitu. Sorry. C2H4-nya 2 ya. C2H4 2 kali, Cl-nya 2 kali, L-nya 1. Oh, sorry, kurang teliti yang E ya. Lanjut ke soal berikutnya. Term simbol ion bebas untuk konfigurasi D4 adalah ini sebagai berikut. Banyak pilihannya ya. Yang ditanyakan ground state atau energi terendah terletak pada term simbol yang mana. Oke, term simbol itu simbolnya seperti ini ya. Jadi 2S plus 1 ini adalah angka, kurung kurawal L ini adalah huruf simbolnya, J ini angka juga. Nah, cara bacanya gimana? 2S plus 1 itu disebut multiplisitas. Nah, makanya angka di sini ada 5, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3 itu multiplisitas.
Kemudian S itu bilangan kuantum spin angular momentum total. Kalau yang L bilangan kuantum orbital angular momentum total. Kalau J totalnya. Jadi L dan S itu kalau dijumlahkan jadinya J. Huruf awal itu simbol untuk huruf yang menyatakan L-nya atau bilangan kuantum orbitalnya. Ini mirip seperti bilangan azimut pada konfigurasi elektron ya. Nah seperti ini. Kalau L-nya 0 maka simbolnya S. L-nya 1 simbolnya P. L-nya 2 simbolnya D dan seterusnya. Nah untuk menentukan energi terendah itu ada prosedurnya. Yang pertama lihat multiplisitas. Semakin besar multiplisitas maka semakin rendah tingkat energinya. Kemudian kalau misalnya multiplisitas sama, maka lihat nilai L-nya. Makin besar nilai L, makin rendah tingkat energinya. Nah, sekarang di antara term simbol ini, atau yang di opsi jawaban, kita cek dulu multiplisitasnya, yaitu angka di sebelah atas ya. Yang paling besar adalah energinya paling rendah. Ini yang paling besar ya, 5 ya, 5D. Jadi ground state atau energi terendahnya adalah 5D. Seperti itu. Anyway, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diagram Latimer untuk unsur klor ditunjukkan di bawah ini. Reaksi disproporsionasi berikut yang dapat terjadi secara spontan adalah, mungkin ini kata kuncinya spontan. Spontan itu terjadi ketika E-selnya lebih besar dari 0 atau E-selnya positif. Nah, mari kita analisa aja untuk opsi jawaban ini. Apakah E-selnya positif atau tidak? Kita mulai dari yang A dulu ya. Nah, ini kan reaktannya HClO-. HClO- itu yang ini. Kemudian dia berubah jadi ClO2- tambah Cl2. ClO2- sama Cl2. Nah, berarti untuk menghitung E-selnya, untuk yang A ini, tinggal kita jumlahkan. Nih HClO- ke Cl2 kan 1,63. Kalau HClO- ke ClO2- ini kan panahnya ini ya, beda arah ya. Berbalik arah berarti berubah tanda. Ini ditambah minus 1,65. Jadi totalnya adalah minus 0,02. Berarti bukan. Kita cek untuk yang B sekarang. Yang B yang bereaksi adalah Cl2. Kita tandai dulu nih. Cl2 berubah menjadi HClO- sama Cl-. HClO- sama Cl-. Sama caranya seperti yang di poin A. E-selnya berarti adalah Cl2 menjadi Cl- itu positif 1,36 ditambah Cl2 ke HClO- itu berarti minus 1,63 ya, karena beda arahnya. Ini hasilnya juga minus tentunya, minus 0,27. Berarti bukan yang B juga. Sekarang kita cek yang C. Yang C ini HClO- juga. HClO- yang ini. Dia berubahnya, sorry. Dia HClO- tambah ClO3-. HClO- sama ClO3-. Ini sama ini. Oke. Nah, sekarang arahnya adalah menjadi ClO2-. So, ini kayak gini ya. Arah panahnya. Nah, berarti E-selnya itu adalah dari ClO3- ke ClO2- 1,18 ditambah HClO- ke ClO2- itu minus jadinya karena beda arah. Ini hasilnya juga minus ya. Minus 0,47. Yang C juga bukan. Kita cek yang D. Yang D ini ClO3- yang ini berubah jadi ClO4- sama ClO2-. Berarti E-selnya bisa kita hitung. Dari ClO3- ke ClO2- adalah 1,18. Ditambah dari ClO3- ke ClO4- beda arah ya panahnya, jadi minus 1,20.
sehingga diperoleh minus 0,02. Ini bukan juga, karena syaratnya adalah sel harus positif untuk menjadi spontan. Terakhir yang E, ClO3 main, ClO3 main yang ini, dia berubah jadi ClO4 main, ini, sama Cl main. Wah, ini ya. Nah, dari nilai E0-nya, ini kita bisa lihat bahwa E-selnya dari ClO3 minus menuju Cl main itu ya tinggal ditambah aja nih diagram Latimernya. Tapi ini perhitungan kasar ya, kalau mau detailnya berarti adalah, kalau mau detailnya kita harus melibatkan jumlah elektron yang terlibat. Nah ini misalnya dari ClO3 main menjadi Cl main, ini perlu berapa elektron? Ini plus 5 biloxnya, yang ini main 1, berarti 6 elektron ya. 6 elektron berarti 6 dikali E0 yang dimaksud, ini kita simpulkan E0 saja. Ini akan sama dengan yang sini nih. Angka-angka ini ClO2 minus, ini plus 3, yang ini adalah, oh ini kok HClO min ya, ini biloxnya berarti Cl-nya 0. Mungkin maksudnya ClO minus, jadi ini plus 1 gitu ya, ini baru 0. Nah, tinggal dijumlahkan. ClO3 min ke ClO2 min jadinya 5, jadi 3, elektronnya 2. 2 dikali 1,18, tambah ClO2 min ke ClO minus, 2 juga, 2 dikali 1,65, ditambah ClO min ke Cl2, ini perubahannya 1 biloxnya, jadinya 1 kali 1,63, terakhir ditambah dari 0 ke minus 1 berarti 1 juga, 1 kali 1,3. Nah, dari sini E0 yang ini dari ClO3 minus ke Cl min itu bisa kita hitung sebesar 1,44. Nah, jadi E-selnya dari ClO3 minus ke Cl min itu adalah 1,44 ditambah ClO3 minus ke ClO4 minus 1,20. Oke. Ini terlihat bahwa hasilnya nanti akan jadi positif, plus 0,24 volt. Nah, jadi yang reaksi disproporsionasi berlangsung spontan itu adalah yang E. Dapat ya soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Molekul air yang memiliki poin grup C2V terdapat 3 mode vibrasi IR, yaitu vibrasi regang simetrik atau symmetric stretching VSS, vibrasi regang asimetrik atau asymmetric stretching VAS, dan vibrasi teku atau bending disingkat VB. Manakah dari ketiga mode vibrasi tersebut yang memiliki simetri A1? Oke, kita lihat dulu ya secuil animasi dari masing-masing vibrasi. Nah, yang paling kiri ini adalah VSS, symmetric stretching. Yang tengah ini bending, VB. Yang paling kanan ini adalah stretching tapi asimetrik, VAS. Gitu. Nah, kalau dari gerak vibrasi atau mode vibrasi H2O ini, kita bisa gambarkan gerakan atom H-nya dengan gambar panah ya, atau vektor. Seperti ini. Ini ketiga mode vibrasinya, VSS seperti ini, VB seperti ini, VAS seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah simetri A1. Simetri A1 itu apa? Nah, kita bisa cek di tabel karakter ya. Di bab simetri gitu kan. A1 tuh ini. Artinya C2 dia punya simetri, sigma V punya simetri, sigma V aksen punya simetri. Nah, artinya apa tuh C2, sigma V aksen? Artinya adalah ini. Syarat simetri A1 itu arah gerak atom saat vibrasi, arah gerak ya, berarti tanda panahnya, tidak berubah ketika satu dirotasikan 180 derajat.
Ini maksud dari C2 ya. Karena maksud dari sigma V itu adalah dicerminkan melalui bidang XY dari pusat simetrinya itu tidak berubah juga. Terus dicerminkan melalui bidang YZ juga tidak berubah. Nah, itu adalah karakteristik dari simetri A1. Nah, sekarang kita mulai saja dari yang pertama, dirotasikan 180 derajat. Berarti masing-masing mode vibrasi ini kita akan rotasikan sebesar 180 derajat. Jadi dia akan kebalik ya posisinya ya. Kurang lebih jadi seperti ini. Ya. Ini setelah dibalik. Nah, kita lihat sekarang. Setelah dibalik ini, arah vektor atau arah tanda panahnya berubah atau tidak. Kalau tidak berubah, berarti dia memenuhi rotasi 180 derajat. Kalau berubah, berarti dia tidak memenuhi simetri A1. Begitu ya. Untuk yang vibrasi mode pertama, VSS, arah panahnya sama, berarti dia memenuhi. Untuk V2, VB, bending, dia arah tanda panahnya nggak berubah juga ya, berarti dia memenuhi syarat rotasi 180 derajat. Nah, sedangkan untuk asymmetric stretching atau regang asimetrik, kita lihat ya, awalnya ini ke kiri bawah, terus sekarang jadi ke kanan atas, berarti berubah arah. Berarti dia tidak memenuhi simetri A1. Jadi dari segi rotasi 180 derajat, kita langsung bisa eliminasi VAS. Selanjutnya, kita cerminkan melalui bidang XZ. Nah, bidang XZ itu yang mana? Ini ada arah atau diagram kartesiusnya. XZ itu berarti di bidang horizontal ya. Kok di bidang horizontal? XZ bukan XY, sorry. XZ. Nah, di bidang vertikal. Jadi, ini kita akan masukkan. Misalnya contohnya adalah misalnya ada kertas gitu ya. Kita masukkan dia molekulnya ke sini. Terus kita cerminkan. Jadi yang ini kan nanti ada bagian depan, bagian belakang ya. Bagian belakang jadi di depan, bagian depan jadi belakang. Begitupun dengan untuk yang V-bending. Ketika dicerminkan melalui bidang XZ, maka nanti bagian depan akan jadi belakang, belakang jadi depan. Jadinya seperti ini. Kalau kita periksa arah panahnya tidak berubah juga, artinya keduanya memenuhi simetri ketika dicerminkan melalui bidang XZ. Terakhir, sekarang kita cerminkan terhadap bidang YZ. YZ itu berarti ya vertikal juga, tapi bedanya adalah ini ya. Arah pencerminannya aja yang berbeda. Kalau kita cerminkan melalui bidang YZ, maka ini nanti ini kan kepisah jadi bagian kiri dan kanan. Dia akan tertukar posisinya. Jadinya seperti ini. Kalau kita lihat lagi arah vektornya, arah gerak atom H-nya, yang mode VSS tetap sama, ya, arah panahnya. Yang mode bending juga tetap sama. Ini juga tetap sama. Berarti kedua mode vibrasi ini memenuhi syarat simetri A1. Artinya kalau ditanya mode vibrasi mana yang memiliki simetri A1, maka jawabannya adalah VSS dan VB. Jawabannya adalah E. Kita menuju ke soal berikutnya. Senyawa dimer dari dua molekul AlCl3 dapat terbentuk melalui, oke, kita gambar dulu AlCl3. AlCl3 itu seperti ini. Masing-masing Cl punya 3 PeB ya. Kita gambar dua karena kita akan membentuk dimer. Selanjutnya untuk membentuk dimer, PeB di Cl, salah satu molekul, dia akan
membentuk ikatan koordinasi dengan Al di molekul yang lain. Kayak tukeran gitu. Nah, ini juga. Sehingga akan terbentuk molekul dimer sebagai berikut. Al, ini Cl-nya, membentuk ikatan koordinasi dengan Al yang lain, gitu kan. Cl yang ini juga membentuk ikatan koordinasi dengan Al sebelahnya. Jadi ini nanti akan tersisa 2 Cl di masing-masing Al. Seperti ini. Nah, berarti kalau ditanya ikatannya terbentuk melalui apa? Jawabannya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ikatan kovalen biasa. Sama ini 1, 2. 2 ikatan kovalen koordinasi. So, dari opsi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Senyawa organometalik berikut yang memiliki jumlah elektron valensi sebanyak 18 adalah, mungkin ada senyawa-senyawa organometalik ya, atau kita bisa sebutnya senyawa kompleks. Untuk menghitung elektron valensinya, kita harus tahu dulu berapa elektron valensi yang ada di atom pusat, dan juga berapa elektron yang digunakan oleh atom pengeliling atau ligan untuk berikatan dengan atom pusat. Oke, langsung saja pertama kita tentukan dulu atom pusatnya. Untuk yang A, tentu adalah Mn. Nah, sekarang kita tentukan Mn ini punya muatan berapa. Kita cek dari ligan. Ini ligan yang aromatis, C5H5, ini netral. H2 juga netral, CO juga netral. Berarti atom pusat dari A setelah Mn netral. Ini konfigurasi elektronnya. Kemudian untuk yang B, ini ada MO, ligannya ada 4, C5H5 netral, Cl itu minus 1, ini ada Cl lagi minus 1, NO itu netral ya. Berarti total muatan dari senyawa di opsi B itu kan 0 atau netral. Sehingga otomatis untuk menyeimbangkan minus dari ligan Cl ini, MO harus punya muatan 2+. Sehingga untuk senyawa B ini, atom pusatnya adalah MO2+. Kemudian untuk yang C, ini ada 2 atom pusat ya, PT sama PT untuk struktur bridging, jembatan. Ini ligan-ligannya semuanya netral kecuali yang H itu minus 1, hidrida ya. Berarti supaya totalnya plus, maka masing-masing PT harus punya plus 1. So, muatan PT di dalam struktur senyawa C ini adalah PT plus. Begitu. Yang D ini ada RH. Dia mengikat 2I dan 2CO. CO ini netral. I itu minus 1. Total minus 2 kan. Nah, karena ini struktur senyawa ini memiliki muatan minus 1, maka RH harus punya 1 plus. Untuk membuat minus 2 dari kedua ligan I ini menjadi minus 1. So, yang D adalah RH plus. Yang E, ini semua ligannya netral ya. So, TA ya tetap TA. Nah, mari kita tuliskan masing-masing konfigurasi elektronnya. MO2 plus sebagai berikut, PT plus sebagai berikut, RH plus sebagai berikut, TA sebagai berikut. Nah, untuk elektron valensinya kita bisa hitung satu persatu. Ini jadinya 7. Yang B, MO2 plus ini 2. 2, 4. Kemudian untuk PT plus ini ada 14 tambah 9, itu 23. Kemudian untuk RH plus ini ada 8. Yang terakhir, TA ini ada 2, 14, 16, 16, 19. Gitu ya. Oh, sorry. Untuk yang F nggak kita hitung ya, yang F-nya ya. Jadi untuk PT ini 9. Kemudian ini yang TA yang dihitung hanya 5D sama 6S saja. Jadinya 2 tambah 3,
5. Nah, begitu. Selanjutnya kita tentukan jumlah elektron totalnya. Elektron dari atom pusat ditambah dengan ligan-ligannya. Dari opsi A dulu. Opsi A kita punya C5H5. Itu kontribusinya 5 elektron. 5 elektron, terus H2 itu 2 elektron. CO masing-masing 2 elektron. Jadi kalau di total, ini 11 ya. 11, jumlah elektron totalnya adalah 11 dari ligan ditambah 7 dari atom pusat. Nih 7 ya. Jadinya 18. Oke, sesuai. Berarti elektron valensi struktur ini kita adalah 18 elektron. Berarti yang A benar ya. Aman. Kemudian, kalau yang B ini kan ligannya Cl, NO sama C5H5. C5H5 dulu ya. Ini 5 elektron kontribusinya, Cl itu 2, NO itu 2 juga. Nah ini sama totalnya ligannya 11, tapi kalau dihitung total sama atom pusatnya 11 tambah 4 ini 15, bukan 18 ya. Berarti salah untuk yang B. Kita cek untuk yang C sekarang. Kita tuliskan di sini aja. C ini ada PPH2, PPH2 ini masing-masing 2, masing-masing 2. Jadi sudah 2, 2, 2, 2, 2 kali 4 ya, 8. 8 dari PPH2. Terus CH2 ini meskipun garisnya 2 ya, dia menyumbangkan 2 aja. Terus dari hidrida itu adalah 2 juga. Jadi 8 tambah 2 tambah 2. Ini kalau ditotalkan adalah 12, jadi 12 ditambah PT plusnya 9. Tapi ada 2 PT, 9 tambah 9. Ya ini jadinya 12 tambah 9 tambah 9, 18, 30 ya. Ini enggak juga. Kita next untuk yang D ya. Yang D ini ligannya adalah ada I itu 2, I-nya ada 2, terus CO-nya ada 2 juga. Masing-masing CO berkontribusi 2 elektron. Jadi totalnya dari sini adalah 8. Tinggal kita jumlahkan dengan atom pusatnya. 8 tambah atom pusatnya yang struktur D ini adalah RH plus. RH plus punya 8. 8 tambah 8, 16. Bukan juga ya. Terakhir untuk yang E. Yang E ini ada C5H5 itu nyumbang 5. PME3, SiMe3, CH2, SiMe3 ini masing-masing menyumbangkan 2. Sorry, yang ini sebenarnya ada C ya, tapi 2. Sama aja 2. Jadi 2, 2, 2, 2. 2-nya kali 4, berarti ini ligan yang lain itu menyumbang 8. Jadinya 5 tambah 8, 13. Kemudian elektron valensi yang di atom pusatnya ada 5. Jadi elektronnya untuk yang E adalah 5 tambah 13. Hasilnya adalah 18. Nah ini juga benar juga. So, jadi ada 2 ya jawabannya ya. Ya udah, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Tapi kalau harus memilih salah satu, kalau saya jadi peserta, kemudian saya akan memilih yang A. Kenapa? Siapa tahu yang E ini kan ada orbital 4F ya. Gas subkulit 4F. Nah, siapa tahu ini juga dihitung. Jadinya dia nggak masuk. Begitu. Tapi anyway, kalau dari pemahaman saya ya, A dan E itu sama-sama elektron valensinya 18. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu bentuk allotrof besi adalah gamma iron yang memiliki struktur rangka face center cubic atau FCC. FCC itu strukturnya seperti ini. Ini versi kalau kita fokus ke kerangkanya kubus, ini kita fokus ke susunan atomnya, CC ya. Jika radius atom besi adalah 125 pikometer, massa atom besi 55,8 gram per mol, maka kerapatan besi tersebut adalah, oke, rumus menghitung kerapatan atom pada suatu kristal ya, ini Rho sama dengan N kali AR per Na kali A pangkat 3. A kecil
itu adalah ini. Kita tuliskan di sini aja. Ini A kecil ya, panjang rusuk kubusnya. Nah, kalau kita lihat di bagian diagonal bidang ini kan ada R, kemudian di sini ada R lagi, ini ada R lagi, ada R. Jadi 4R. Di sininya ada A. Sehingga ini kalau kita pakai Pitagoras, A ini 4R, sehingga dapat dituliskan A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 4R kuadrat. Jadinya 2A kuadrat adalah 16R kuadrat. Sehingga kalau di akar jadinya A, akar 2 sama dengan 4R. Sehingga kita bisa tuliskan A sama dengan 4R per akar 2, atau A sama dengan 2 akar 2R. Nah, itu adalah rumus yang di kotak kanan ini ya. Begitu. AR ini adalah 55,8. Na itu bilangan Avogadro. N ini adalah jumlah atom yang ada di dalam kotak atau dalam kubus ya. Kalau FCC ini kalau kita hitung, tiap sudutnya itu ada 1/8. Jadi ada 8 sudut, total dari sudut itu 1 atom. Per 8 kali 8 ya. Kalau dari sisi, nah tiap sisi kan ada setengah yang masuk ke dalam kubus ya. Jadi karena kubus ini punya 6 sisi, maka 6 dikali setengah, 3. Nah, total yang masuk dalam kubus adalah 4 atom. So, N-nya adalah 4. Tinggal kita masukin aja. Rho sama dengan N kali AR. N itu kan 4, AR-nya 55,8. Dibagi NA itu kan 6,02 kali 10 pangkat 23. Dikali A pangkat 3. A pangkat 3 di sini, saya hitung dulu ya. A-nya aja 2 akar 2 dikali R. R itu kan 125 PM. Pikometer ya. Pikometer untuk jadi sentimeter. Nah, biasanya kerapatan itu satuannya adalah gram per M pangkat 3. Jadi kita ubah aja ke sentimeter ya. Pikometer ke nanometer dikali 10 pangkat min 3. Nanometer ke mikrometer dikali 10 pangkat min 3 juga. Mikrometer ke milimeter dikali 10 pangkat min 3 lagi. Milimeter ke sentimeter dikali 10 pangkat min 1. Jadi total ini dikali 10 pangkat min 10. Jadi 125 kali 10 pangkat min 10 cm itu adalah radius atom besi. Jadi bisa kita tuliskan di sini ya. Bahwa nilai A itu adalah 2 akar 2 dikali 125 kali 10 pangkat min 10. Nilai A ini akan sama dengan 3,53 kali 10 pangkat minus 8. Jadi kalau A pangkat 3, ya ini tinggal dipangkatkan 3 aja. Hasilnya adalah 4,42 kali 10 pangkat min 23. Cm kubik ya. Ya udah kita masukkan ke rumus kerapatan. Jadinya 4,42 kali 10 pangkat min 23. Nah, dari sini nanti kita akan dapat nilai rho atau kerapatan struktur besi gamma iron ini sebesar 8,39 gram per cm kubik. So, jawaban yang tepat adalah yang E. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Klaster boron dapat terbangun dari unit BH, B boron, H hidrogen. Jumlah pasangan elektron rangka atau skeletal electron pair atau SEP dapat dihitung melalui aturan Waite. Disebut klaster Closure apabila terdapat, oke ini hafalan ya. Ini aturan Waite. Closure, ada Closure, ada Nido, Arachno, Hippo. Nah, kalau Closure itu syaratnya adalah dia punya n vertices.
punya N sudut. Kemudian dia punya jumlah N plus 1 skeletal electron pair atau SEP. Jadi ya ini hafalan banget sih. N vertices, N sudut, dan N plus 1 SEP mana? N sudut dengan N plus 1 SEP dan satu lagi N boron. Jumlah atom boronnya N. So dari aturan weight ini kita dapat untuk yang closed itu adalah D. N sudut dengan N atom boron dan N plus 1 skeletal electron pair untuk ikatan. Oke, selesai soal nomor 8. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tingkat energi elektronik atom A diberikan dengan persamaan ini. N itu bilangan kuantum, RY konstanta Rydberg. Energi dari N1 ke N3 adalah 11,8 eV. Energi ionisasi dari atom A adalah, energi ionisasi itu sama aja dengan E tak hingga dikurangi E1. Jadi E tak hingga itu minus RY per N-nya jadinya tak hingga kuadrat dikurangi minus RY per 1 kuadrat. Sehingga kita bisa tuliskan minus RY min tak hingga kuadrat berarti kan 0. Minus dikali minus plus. RY per 1 ya RY. Ini ya. Berarti dari sini energi ionisasi itu adalah nilai RY tersebut. Nah, berapa nilai RY-nya? Nah, kita hitung dari data yang diketahui di soal. Data yang diketahui di soal ini adalah delta E dari energi E3 ke E1 itu adalah 11,8 eV. E3 ini kan berarti konstanta Rydberg minus konstanta Rydberg dibagi 3 kuadrat dikurang minus konstanta Rydberg dibagi 1 kuadrat. Nah, gini ya. Jadi 11,8 ini akan sama dengan minus RY per 9 ditambah RY per 1. Ini kan bisa menjadi 8 per 9 RY ya, sama dengan 11,8. Dari sini kita bisa hitung nilai RY-nya adalah sebesar 13,275 atau kalau kita jadikan satu angka belakang koma jadinya 13,3 eV. Sehingga kalau kita menggabungkan ini EI energi ionisasi kan sama aja konstanta Rydberg ya. Konstanta Rydberg-nya adalah 13,3 eV. So, jawabannya adalah oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Senyawa magnesium karbida mengandung ion C3 4- linear yang isoelektrik dengan CO2. Dapat dihasilkan dari reaksi debu Mg dengan uap pentana pada suhu 950 Kelvin. Rumus kimia magnesium karbida adalah, ini kalau dalam senyawa ionik magnesium dia akan membentuk Mg2+. Mg2+ dipasangkan dengan C3 4-. Supaya muatannya sama berarti harus ada 2 Mg2+, 1 C3 4-. Jadi kalau bergabung rumus kimianya akan jadi Mg2C3. Mg2C3. Jawabannya adalah D. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan analisis simetri molekul, molekul yang dapat larut dalam pelarut benzena adalah, ini ada 4 molekul ya. Kemudian di sini diminta larut dalam pelarut benzena. Maksudnya apa nih? Teman-teman harus tahu bahwa benzena itu sifatnya nonpolar. Zat yang bisa larut dalam pelarut nonpolar adalah zat yang nonpolar juga. Jadi di sini di antara 4 molekul ini kita cari molekul yang sifatnya nonpolar agar dia larut dalam benzena. Oke, mari kita gambar satu persatu ya. Molekul pertama, nomor 1, meridional FeNH3 3 kali, OH 3 kali. Itu gambarnya seperti ini. Meridional itu artinya ketika 3 ligan yang sama dihubungkan dengan garis,
maka dia akan membentuk segitiga yang melewati atom pusat. Nah, ini namanya meridional. Mer ya. Kemudian untuk molekul kedua, ini FAC, fasial. Fasial dengan rumus molekul yang sama. Kalau meridional tadi membentuk segitiga melewati atom pusat, kalau fasial dia membentuk segitiga yang tidak melewati pusat. Jadi gambarnya bagaimana? Ini dia gambarnya. Contoh kita lihat ligan yang sama itu NH3. Kalau kita hubungkan dengan garis, maka dia akan membentuk segitiga juga tanpa melewati atom pusat. Namanya fasial. Nah, sekarang molekul nomor 3 ini trans. Trans ini kita lihatnya di dua ligan yang sama, yang sejenis. Kalau trans berarti dia berseberangan. Gambarnya seperti ini. Nah, ini ya. Trans berseberangan, Cl dengan Cl-nya. Kalau cis, ini molekul nomor 4 ini cis, maka dia bersampingan. Sampingan contohnya ini. Nah, ini Cl sama Cl. Ini ya. Nah, sekarang setelah kita gambar molekulnya, kita prediksi mana yang polar, mana yang non polar. Oke, polar itu berarti dia ada kecondongan elektron berada di sisi mana. Tidak seimbang persebaran elektronnya. Nah, sekarang kita lihat untuk nomor 1 terlebih dahulu. Oke, untuk nomor 1 ini kalau kita lihat persebaran elektron di atom N dan O-nya cukup merata, letak N dan O, ini kan ada OH sama NH3 ya, cukup merata, meskipun sebenarnya dia tidak 100% nonpolar ya, tapi dia kepolarannya lemah. Polar tapi lemah ya, mendekati nonpolar lah. Kalau untuk yang struktur nomor 2, nah ini sangat terlihat ya, NH3 itu berkumpul di salah satu sisi, OH juga berkumpul di sisi yang lain. Nah, tentu saja kemampuan O dan N ini dalam menarik elektron itu berbeda karena atomnya saja beda ya kan. Maka dia akan timbul polarisasi, berarti ini mendekati polar. Oke, atau polar lah gitu aja. Sekarang nomor 3. Nah, ini nomor 3 ini sangat terlihat simetris ya. 2 di kanan H2O, 2 di kiri juga H2O. Di atas ada 1 Cl, di bawah ada 1 Cl. Itu berarti non polar. Kemudian untuk yang nomor 4, nomor 4 ini H2O atas bawah, oke sama. Kalau kita lihat kanan kirinya, Cl-nya di sebelah kanan ya, kalau gambar ini ya. H2O di sebelah kiri. Tentu saja Cl sama H2O beda dong daya tarik atau elektronegativitasnya. Kemampuannya untuk menarik elektron tentu berbeda. Nah, jadi dia ini polar. Gitu ya. Berarti yang non polar itu adalah, kalau yang pasti non polar nomor 3 ya, non polar. Kalau nomor 1 ini tadi saya bilang mendekati non polar ya, karena cukup tersebar merata N sama O-nya. Cuman kalau kita lihat di satu sisi ya dia tetap polar. Kenapa? Karena kekuatan O dan N dalam menarik elektron beda juga kan. Nih, di sini sisi N, nah sisi O-nya di sini, nah gitu. Jadi tetap polar, tapi tidak sepolar yang fasial. Kalau fasial kan ini jelas banget ya, letaknya beda gitu. Ini tetap polar. Jadi satu-satunya di sini yang non polar adalah struktur nomor 3. Molekul dari keempat molekul ini yang dapat larut dalam pelarut benzena adalah nomor 3 saja. Jawabannya A. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Orbital D dengan energi tertinggi dari atom pusat untuk kompleks planar segi 4 cis PD NH3 2 kali Cl2 adalah planar segi 4 ya.
Untuk planet segi 4, maka splitting orbital D yang terjadi adalah seperti ini. Energi orbital D yang paling atas adalah dx kuadrat, y kuadrat. So, jawabannya adalah B, begitu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam baterai nikel logam hidrida Mh atau logam hidrida dalam suasana basah bertindak sebagai katoda dan NeOOH bertindak sebagai anoda. Reaksi yang terjadi pada katoda adalah katoda. Katoda ini karakteristiknya dia terjadi reaksi reduksi. Kalau anoda oksidasi. Di sini yang ada di katoda adalah Mh atau logam hidrida. Berarti reaksi yang terjadi di katoda itu adalah reaksi reduksi. Reduksi Mh. Reduksi yang melibatkan Mh. Mana ya? Yang basah tentunya ya, pilih yang basah. Oke, opsinya A dan B ini saya lihat sama ya. Ya kalau menurut saya sih jawabannya AB ya. A dan B. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di sini ya. Nah ini reaksinya. M berubah menjadi Mh. Waktu reduksi ya. Ya kalau kita lihat panah yang putus-putus, ini yang ungu, dia elektron masuk, elektronnya dia mengubah M menjadi Mh. Begitu. Kedua O-nya menjadi OH. Begitu. Anyway, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Senyawa kompleks Ti3+ masing-masing ada TiH2O 6 kali, Ti etilendiamin 3 kali, TiCl 6 kali. Yang memperlihatkan absorpsi panjang gelombang spektrum sinar tampak dengan urutan dari yang paling pendek sampai paling panjang adalah, kita cari yang pendek ke panjang. Oh iya, hubungan antara panjang gelombang sinar yang diserap itu tergantung dengan seberapa besar energi splitting orbitalnya atau delta O-nya. Nah, delta O itu dipengaruhi oleh kekuatan ligan. Antara H2O, En, dan Cl, ini yang paling kuat siapa? Kita bisa tentukan ligan mana yang lebih kuat, itu dari urutan kekuatan ligan ya, atau nukleoplisitasnya. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, kan ada H2O, En, dan Cl. En itu di sini, H2O di sini, Cl di sini. Berarti kekuatan ligan itu En paling kuat, kemudian disusul H2O, kemudian Cl- ini paling lemah. Artinya En akan mengakibatkan energi splitting orbitalnya paling besar. Nah, delta oktahedral atau delta okt ini semakin besar, maka energi yang diserap itu juga semakin besar. Berarti panjang gelombangnya, lambdanya akan semakin kecil. Berarti kalau kita mencari urutan absorpsi atau penyerapan panjang gelombang sinar tampak dari senyawa ini, maka yang paling pendek adalah yang mengandung ligan En, disusul dengan H2O, baru yang paling panjang adalah yang ligannya Cl. Begitu, jadi urutannya panjang gelombang yang diserap dari yang paling pendek ke paling panjang adalah TiEn3 3+, TiH2O6 3+, kemudian baru TiCl6 3-. Jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Senyawa kompleks NiNH3 6 kali memiliki 3 serapan pada wilayah UV, visible, dan infrared seperti gambar di bawah ini. Ini
gambarnya. Serapan pada wilayah visible merupakan transisi elektronik dari 3A2G ke 3T1G. Berdasarkan aturan seleksi serapan, ini merupakan serapan dengan kondisi. Oke, aturan seleksi atau selection rules itu ada dua aturan ya, aturan spin sama aturan Laporte. Aturan spin ini dilihat dari multiplisitasnya. Multiplisitas itu apa? Multiplisitas itu angka yang ada di pojok kiri atas ini. Awalnya 3, akhirnya 3. Nah, berarti kalau sama-sama 3, artinya delta S sama dengan 0. Kalau delta S sama dengan 0, maka dia spin allowed. Spin allowed. Spin allowed yang mana berarti? Ini spin allowed dengan delta S sama dengan 0. Nah, opsi jawabannya antara A atau E. Nah, sekarang kita lihat L-nya. Ini delta L-nya ya. Kalau menurut Laporte, aturan Laporte, yang allowed itu delta L-nya plus minus 1. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini ada A2G menjadi T1G. L itu dari mana gitu ya? Oke, kita mulai dari situ dulu. L itu dari mana? L itu dari term. S itu artinya L sama dengan 0, P itu artinya L sama dengan 1, D itu artinya L sama dengan 2, F itu artinya L sama dengan 3. Nah, di sini transisi yang terjadi adalah dari A2G ke T1G. A2G kan di sini. T1G di sini. Artinya dia komponen medan oktahedral ini A2G sama T1G ini berada di nilai L yang sama. Jadi transisi yang terjadi adalah delta L sama dengan 0. Kalau delta L sama dengan 0 berarti forbidden. Laporte forbidden. Laporte forbidden yang E ya. So jawaban dari soal ini adalah E. Spin allowed delta S-nya 0. Laporte forbidden delta L-nya 0. Kita lanjut ke soal berikutnya. Unsur pada golongan 3A dari B ke TL mempunyai sifat asam menurun dan sifat basa naik akibat dari meningkatnya energi ionisasi. Pasangan senyawa golongan tersebut yang bersifat asam dan amfoter adalah, ini urutannya B, AL, GA, N, TL gini ya. Dibilang semakin ke bawah, semakin ke atas, semakin. Berarti di sini yang paling asam adalah B. B ini asam. Yang paling basa berarti adalah TL. Basa. Nah, di antara asam dan basa itu ada ya asam-asam sedang, basa-basa sedang, bisa asam, bisa basa, itu sebutannya adalah amfoter. Jadi kalau di sini bersifat asam dan amfoter, siapa? Asam pasti B. Ini atau ini. Amfoter ya antara AL, GA. Gitu ya. Atau IN. Nah, di sini ada nih IN, ada GA juga. Nah, karena dia amfoter yang agak-agak, AL ini kan cenderung lebih dekat dengan B. Kalau IN lebih dekat dengan TL, berarti dia lebih basa kan, lebih ke arah basa kan. Nah, kalau yang benar-benar di antara itu kan GA. Berarti kita pilih B, yang ada B sama GA-nya. Jawabannya adalah yang opsi B, B2O3 dan GaOH 3 kali. Begitu. Meskipun sebenarnya AL2O3 itu amfoter juga ya. Tapi di sini opsi jawabannya yang paling tepat adalah yang asam B2O3 yang posisinya paling atas, yang amfoter yang paling tengah yaitu GaOH 3 kali. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 17, magnetit adalah mineral dan satu dari 3 besi oksida paling umum di alam.
yang mempunyai rumus kimia Fe3O4. Tingkat oksidasi atom Fe pada oksida tersebut adalah Fe3O4. Ini sebenarnya terdiri dari FeO dan Fe2O3. Fe dari FeO ini memiliki bilox plus 2. Fe dari Fe2O3 ini memiliki bilox plus 3. Dari mana dapat nilai biloxnya? Dari sini. Dari O. O itu kan biloxnya minus 2. Supaya netral FeO berarti satu Fe ini adalah plus 2. Sementara untuk yang Fe2O3, O itu juga minus 2, tapi karena ada 3, totalnya minus 6. Berarti Fe harus punya plus 6 di sini. Karena ada 2 Fe, maka masing-masing Fe itu plus 3. Dapatlah tingkat oksidasi dari Fe yang ada di Fe3O4 ini adalah plus 2 dan plus 3. So, jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oksida logam alkali dapat membentuk 3 jenis anion, yaitu O2-, oksida, peroksida, O2-, dan superoksida O2-. Pernyataan yang benar terkait ketiga jenis oksida tersebut adalah ini yang dibandingkan O2, O2-, O2-, ya. Ini untuk membandingkan sifat kemagnetan, urutan panjang ikatan, orde ikatan, kita bisa menggunakan teori orbital molekul untuk O2 ya. Nah, karena di sini ada 3 yang di opsi jawaban, O2, O2-, sama O2-. Kita gambar dulu untuk O2. Karena O2 itu di orbital 2p, itu 2p4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti total 2 atom O memiliki masing-masing 4 di orbital 2p, berarti totalnya ada 8 ya. Kita isikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 8 ya. Yang teman-teman harus tahu di sini adalah di bagian atas ini anti bonding. Di bagian bawah itu bonding. Dari sini kita bisa menentukan orde reaksinya. Orde reaksi atau kekuatan ikatan. Orde reaksinya itu dihitung dari jumlah elektron yang ada di bonding dikurangi jumlah elektron di anti bonding dibagi 2. Berarti yang ada di bonding ada 6 dikurangi yang di anti bonding 2 dibagi 2. Berarti orde ikatanya adalah 1,5. 1,5. Sorry. 6 kurangi 2, 4 bagi 2. 2 ya orde ikatan ya. Nah, kalau panjang ikatan itu bisa dilihat dari ordenya. Semakin besar orde ikatan, maka semakin pendek. Nah, begitu. Kemudian sifat magnetik itu bisa dilihat dari konfigurasi elektron yang ada di orbital molekulnya, yang ada di tengah ini. Apabila dia punya elektron single, semakin banyak elektron single, semakin naik sifat magnetiknya atau semakin paramagnetik. Begitu ya. Nah, berarti kalau kita mau membandingkan urutan sifat kemagnetan, panjang ikatan atau orde ikatan, kita perlu menuliskan orbital molekul dari ketiga molekul O2 ini. Sekarang kita lanjutkan untuk yang di sini O2 minus. O2 minus berarti kan tadi masing-masing O punya 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi karena ada minus, maka tambah 1 lagi elektron. Nah, di sini. Berarti kalau kita hitung orde ikatannya, ini bukan orde reaksi, sorry. Orde ikatan. Orde ikatan, maka kita bisa hitung sebesar 6 dikurangi 3 dibagi 2. 1,5. Elektron singlenya
itu ada 1. Kalau yang ini tadi, kalau yang O2 ini tadi elektron singlenya adalah 2. Ya. Sekarang terakhir untuk O2, 2 min. Ini sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tambah 2 minus, tambah 2 elektron, 1, 2. Berarti ordernya adalah 6 dikurangi 4 dibagi 2. 1. Elektron single nggak ada, 0, semuanya berpasangan. Nah, berarti sekarang kita cek satu persatu. Sifat kemagnetan O2 lebih magnetik dari O2 minus, lebih magnetik dari O2 2 min. Kita lihat jumlah elektronnya. Elektron single O2 paling banyak. Kemudian disusul O2 minus, elektron singlenya 1. O2 2 minus nggak punya elektron single. Oh, berarti benar. Sifat kemagnetan O2 paling tinggi dan O2 2 min paling rendah. Kita mencari yang benar ya. Ya sudah, yang A berarti dapat ya. Nah, tapi kita cek juga untuk yang B, C, D, E ya. Untuk yang B, urutan panjang ikatan. Ini berarti kita lihat ordenya ya. Semakin besar orde, semakin pendek. Di sini orde yang paling besar, orde ikatan paling besar adalah O2. Berarti O2 ini yang paling pendek. Disusul dengan O2 minus. Baru O2, 2 minus. Nah, ini terbalik nih. Harusnya O2 minus dulu ya, yang lebih pendek. Ini jelas salah, sifat kemagnetan, urutannya beda dengan yang A. Urutan panjang ikatan O2 minus, ini di sini paling besar dibilangnya. Harusnya yang paling besar adalah O2 2 min, karena dia yang paling kecil orde ikatannya. Dan kecil orde ikatan berarti makin panjang ikatan. Orde ikatan yang paling besar adalah O2, disusul O2 minus, disusul O2 2 min. Nah, ini benar. O2 kan orde katanya 2. O2 minus 1,5, O2 2 min ini 1. Nah, berarti E juga benar ya. Jadi jawabannya 2. A dan E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jumlah isomer yang dimiliki oleh senyawa dengan rumus MCl2Br2 H2O2 kali adalah. Oke, ini kita gambar satu-satu aja ya. Ini dia memiliki 3 jenis ligan dan masing-masing ligan jumlahnya 2. Ini berarti konfigurasinya atau susunan ligannya kemungkinan adalah cis atau trans. Kita mulai dari yang pertama, semuanya cis seperti ini. Cl cis, Br cis, H2O cis. Nah, untuk kasus seperti ini, cis sepasang-sepasang cis dengan model oktahedral, dia memiliki enantiomer. Cis juga, tapi dia bayangan cerminnya. Gitu ya. Ini kan jadinya asimetris. Jadi dia punya bayangan cermin. Enantiomer. Nah, semua cis sudah. Sekarang kita bisa susun satu jenis ligan trans, sisanya cis. Kita bisa buat Cl-nya yang trans, nih. Yang lain cis. Atau kita bisa bikin transnya di Br, yang lain cis. Atau kita bisa juga bikin trans di H2O, yang lainnya cis. Bisa ya, jadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 isomernya. Bisa nggak kita bikin trans semua? Oh, sangat bisa. Jadi seperti ini bentuknya. H2O trans, Br trans, Cl trans. Nah, jadi totalnya akan ada 6 isomer. Jawabannya adalah D. Kita ke soal berikutnya. Nomor 20. Reaksi berikut memiliki parameter aktivasi berupa ini delta H-nya sekian, delta S-nya plus juga sekian. Ini reaksinya. Dari data tersebut mekanisme reaksi ini adalah. Oke, sejujurnya materi ini saya tidak terlalu menguasai dasar-dasar teorinya ya. Cuman kalau saya menggunakan pendekatan delta S, nih, delta S kan perubahan entropi ya. Delta S aktivasi berarti dari
reaktan menjadi zat transisi. Ini berarti delta S-nya adalah delta S aktivasi. Kalau delta S ini plus, maka transisi ini kan lebih acak daripada reaktan. Nah, keacakan atau ketidakteraturan itu kan sebanding dengan jumlah partikel. Kalau transisi itu lebih acak, dibandingkan dengan reaktan, ditandai dengan delta S-nya positif, gitu ya. Artinya jumlah partikel di transisi lebih banyak daripada di reaktan. Jadi di transisi ini lebih banyak partikel dibandingkan di reaktan. Akibatnya apa? Akibatnya kita bisa memprediksikan apa yang terjadi selama di tahap transisi. Misalnya reaktannya kan di sini kan ada CO2, CO8. Kita bisa prediksikan CO2, CO8 kali gini ya. Atau mungkin nah gini aja deh. Kita bisa anggap aja nih atom pusat. Ini ada ligan-ligan. Ini satu ligan nih L7. Nah gini ya. Ini reaktan. Waktu menjadi zat transisi, awalnya satu molekul, dia menjadi lebih banyak dari satu molekul. Jadi mungkin L7, ini atom pusat, kemudian satu ligannya mulai mau lepas. Gitu ya. Kan kalau mau lepas, nanti ketika lepas dia akan jumlah partikelnya menjadi 2 atau 2 molekul gitu kan. Artinya transisi lebih banyak molekulnya dibandingkan reaktan. Delta S-nya positif, sesuai. Nah, mekanisme yang seperti ini yang hanya melibatkan satu molekul itu dinamakan sebagai substitusi disosiatif atau SN1 kalau ordenya ya, jadi ini orde 1. So, menurut saya berdasarkan data delta S ini mekanisme reaksinya adalah substitusi disosiatif yang A. Gitu ya. Jadi satu molekul reaktan akan terpecah menjadi 2 molekul pada bagian transisi. Seperti itu. Kalau teman-teman punya pendekatan yang mungkin lebih lebih benar, ya, lebih mendekati dasar-dasar teori yang lebih tepat, teman-teman bisa share di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Banana bonding yang terbentuk pada senyawa di boran merupakan akibat dari tidak cukupnya elektron valensi yang tersedia dalam molekul untuk membentuk 8 ikatan kovalen normal, sehingga dalam di boran terdapat ikatan. Ini bagi teman-teman yang nggak tahu, 4C3 itu maksudnya apa? C itu center. Artinya ya ada berapa atom. Kalau 3 atom ya berarti 3C. 4 atom berarti 4C. E ini elektron. 2 elektron artinya ada 2 elektron pada sistem ikatan itu. Kalau 1 elektron ya berarti 1 E. Kalau 3 E ya berarti 3 elektron gitu ya. Nah di boran itu kan asalnya dari BH3 ya. Nah awalnya seperti ini. Kemudian terjadi nih semacam resonansi ya. Dari salah satu atom hidrogen dari BH3 yang kanan ke boron dari BH3 yang kiri. Begitupun H dari BH3 yang kiri ke B yang ada di kanan. Nah maka sistem ikatan seperti ini
ini kan melibatkan 3 atom, artinya 3 center. Kemudian di sini, 2 ikatan ini kan berasal dari satu ikatan kovalen. Satu ikatan kovalen itu kan 2 elektron. Tapi sekarang dipakai untuk bersama nih. Jadi ini asal ikatannya 2 elektron. Nah, sehingga sistem ikatan yang seperti ini, atau yang kita kenal dengan banana bonding, itu memiliki istilah tipe ikatan yang kita sebut dengan free center to electron. Karena dia ada 3 atom, B, H, dan B. Free center. Kemudian elektronnya ada 2. Dari asalnya ikatan kovalen BH tadi. Terus sekarang dipakai bersama oleh ketiga atom. Jadi 3C2E. 3C2E jawabannya adalah yang C, opsi C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Xenon dan fluor dapat membentuk senyawa XeF dalam beberapa bentuk. Ada XeF2, XeF4, dan XeF6. Masing-masing berbentuk linear, square planar, dan oktahedral. Linear berarti XeF2, square planar XeF4, oktahedral XeF6. Urutan jarak ikatan XeF dari pendek ke panjang adalah, ini mungkin karena ini atomnya sama semua ya, yang beda jumlah F-nya saja. Kita bisa mendekati ini dengan model ikatan ionik kali ya. Jadi begini. Karena kalau ikatan ionik itu ketika melepas elektron, maka dia akan jadi plus. Dalam hal ini yang cenderung lebih mudah melepas elektron adalah Xe. Kenapa Xe bukan F? Karena F sangat elektronegatif. Jadi dia F itu cenderung menarik elektron atau menangkap elektron. Xe cenderung memberi elektron atau kehilangan elektron. Nah, kalau kita pakai pendekatan ikatan ionik, maka semakin besar muatan positif, maka semakin kecil ukurannya. Kenapa demikian? Karena semakin besar muatan positif, artinya semakin banyak elektron yang dilepas, dan banyak elektron yang dilepas, ya tentunya ukurannya akan mengecil gitu kan. Ada kulit-kulit yang kosong dari elektron. Begitu. Nah, jadi kalau dalam hal ini, untuk yang XeF2, ini kita bisa dekati dengan Xe2 plus ditambah 2F minus. Ini berarti Xe2 plus ya. Terus kalau XeF4, ini bisa kita dekati menjadi Xe4 plus ditambah 4F minus. Xe-nya sekarang 4 plus. Nah, untuk XeF6 berarti kan dia jadi Xe6 plus kan? Begini kan? Nah, tadi semakin besar muatan positif, maka semakin kecil ukurannya. Nah, apa kaitannya dengan jarak ikatan? Nah, kalau dikaitkan dengan jarak ikatan, kan misalnya ada, seperti ini ya. Ini nih, 2 atom yang saling berikatan. Jarak ikatannya itulah dari pusat ke pusat. Ini. Nah, bandingkan sekarang yang salah satu atomnya ini kecil. Yang satu tetap. Jaraknya akan lebih pendek. Jadi semakin kecil ukuran ion atau ukuran atom, jarak ikatannya akan semakin pendek. Jadi dalam hal ini, yang paling kecil adalah XeF6, berarti dia nanti membentuk ikatan paling pendek, sedangkan yang paling besar ukurannya itu adalah Xe2+. Artinya ini paling panjang ikatannya. Nah, berarti kalau diurutkan jarak ikatan XeF dari pendek ke panjang, berarti pendek itu Xe6+, XeF6. Ini nomor 1, XeF4 nanti jadi nomor 2. Yang paling panjang adalah XeF2, nomor 3. Jadi urutannya XeF6 dulu ya. XeF6, XeF4, sama XeF2. Yang C urutan yang benar. Jarak ikatan atau panjang ikatan dari pendek ke
yang paling panjang. Kalau teman-teman punya cara lain, jangan ragu untuk share di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Menurut Linus Pauling, kecenderungan struktur asam okso dapat ditentukan secara semi kuantitatif dari nilai pKa. Secara berurutan, rumus struktur untuk asam H3PO4, H3PO3, dan H3PO2 yang masing-masing dengan nilai pKa secara berturut-turut adalah sekian. Oh, sorry. Oh, berarti ini belum urut ya. Kita diminta mengurutkan. Oke. pKa, semakin besar pKa, maka dia semakin asam, gitu ya. Semakin besar pKa, maka semakin asam. Sebentar. Kebalik, sorry. Semakin kecil pKa, maka semakin asam. Kan asam itu salah satu parameternya Ka-nya ya. Jadi urutannya, kalau kita bikin urutan, Ka besar, itu kan semakin asam. Nah, kalau Ka-nya besar, maka pKa kecil. Jadi kalau pKa kecil, asamnya semakin kuat. Nah, kita ngurutin nih. 2,12 ini berarti yang paling kurang asam. 1,8 yang paling asam. Yang 2,0 ini berarti urutan kedua keasamannya, gitu kan? Nah, untuk mempermudah itu kita gambar dulu struktur dari masing-masing H3PO4, H3PO3, dan H3PO2 ini. Ini adalah struktur H3PO4. Yang ini adalah H3PO3. Dan yang ini adalah H3PO2. Kalau mau digambarkan strukturnya, berarti untuk yang H3PO4 ini adalah O, P, OH3. Kalau yang H3PO3 ini berarti O, P, OPH atau OHP ya. OPH gitu aja. OH2. Kalau yang ini O, PH2, OH. Nah gini aja. Atau OH-nya boleh juga di kiri ya, di opsi jawaban ini. Bebas. Yang jelas yang H3PO4 ini OH-nya 3. Kemudian yang H3PO3 OH-nya 2. Yang H3PO2 OH-nya 1. Sekarang berdasarkan struktur ini bagaimana kita memprediksi mana yang paling asam, mana yang paling kurang asam. Pertama, kita lihat H yang asam itu di mana. Biar sama ya, ini kita pakai H yang di kanan aja. H yang mengikat OH tentunya. Nah, semakin mudah H dilepas, maka dia akan semakin asam. Faktor yang mempengaruhi kemudahan H untuk dilepas adalah gugus pendorong atau gugus penarik. Dalam hal ini, yang ada gugus pendorong ya. Nah, gugus pendorong ini pengaruhnya adalah semakin kuat donor elektronnya, maka semakin sulit H lepas. Semakin sulit H lepas, maka semakin kurang asam. Semakin kurang asam, maka semakin besar pKa gitu ya. Nah, di sini untuk H3PO4 gugus pendorongnya ada 2. Ini OH ini gugus pendorong ya, dia punya PEB. Gugus pendorongnya 2, kalau H3PO3 gugus pendorongnya 1 OH. H ini pendorong juga tapi dia lebih lemah dari OH tentunya. Terus H3PO2 ini nggak ada OH sebagai pendorong, cuma H saja. Berarti yang paling kuat pendorongnya, ini yang paling kuat, donor paling kuat. Kemudian H3PO2 ini adalah yang punya gugus donor paling lemah. Akibatnya apa? Gugus donor paling kuat berarti dia
membuatnya semakin kurang asam, berarti pKa-nya besar. pKa paling besar. Kalau yang H3PO2 berarti pKa paling kecil, begitu ya. Nah, sekarang kalau kita urutkan gitu ya. Ini kan 2,12 ini paling besar, 1,8 ini paling kecil. Nah, jadi urutannya berdasarkan pKa yang di soal, 2,12 yang paling besar harusnya dia H3PO4 atau yang OH-nya 3. Ini mana nih yang OH-nya 3? Yang ini OH-nya 3, ini OH-nya 3, ini OH-nya 3 ya, antara A, C, dan D. Kemudian 2,12 kan paling besar. Yang di tengah itu adalah pKa paling kecil. pKa paling kecil harusnya yang dimiliki oleh H3PO2 atau yang OH-nya 1. Mana nih yang OH-nya 1? Nah, ini dia yang OH-nya 1 ya. Nah, ini. Sebentar ya. Sepertinya ada yang salah di sini. Oke, harusnya tuh yang paling besar 2,12 ini punyanya HO 3 kali PO gitu kan. Terus yang kedua itu berarti punyanya H3PO3 atau HO 2 kali HPO. Nah, gini kan. Mana nih? Sorry. Yang 1,8 yang paling kecil, bukan yang ini. Alat ya. Yang ini ya, yang H3PO2 ya. Kalau kita tuliskan HO H2PO. HO H2PO. Yang mana nih? HO H2PO. Oke, ini HO sih. H2P tapi PO2. Bukan ya harusnya ya. Kalau untuk opsi yang C, HO2 HPO. HO2 HPO. Enggak ya. Harusnya ini dulu. Yang ini dulu harusnya, yang HO-nya 1. Karena di sini yang paling lemah di tengah kan. Yang paling lemah. Yang pKa-nya paling kecil, yang asamnya paling kuat kan di tengah nih. 1,8. Nah, berarti urutannya F ya. Ini F. Ininya jadi yang ketiga HO 2 kali HPO. Nah, gitu. Ini adalah pendekatan saya terhadap soal ini. Kalau teman-teman ada cara lain, boleh ya di-share di kolom komentar. Jadi nggak ada jawabannya kalau menurut saya ya. Next. Soal berikutnya, soal nomor 24. Senyawa kompleks logam transisi dapat membentuk berbagai struktur oktahedral sempurna atau oktahedral terdistorsi Jahn-Teller. Senyawa berikut yang memiliki struktur Jahn-Teller terdistorsi adalah, konsep distorsi Jahn-Teller itu ada syaratnya. Syarat terjadinya Jahn-Teller distortion atau distorsi Jahn-Teller adalah jumlah elektron di orbital Eg tidak sama. Oh ya, anyway kan, kalau senyawa kompleks oktahedral itu kan dia akan orbital D-nya akan tersplit, terpisah. Yang di bawah ini kita sebutnya T2G, yang di atas kita sebutnya Eg. Gitu. Jadi jumlah elektron kalau di orbital-orbital Eg ini kan ada 2 nih. Kalau nggak sama berarti akan terjadi Jahn-Teller distortion. Atau kalau misalnya di T2G ini nggak sama, itu terjadi Jahn-Teller distortion. Nah, sekarang kita perlu ini ya, ngecek dari senyawa kompleks A, B, C, D, E ini. Kalau yang A, ini nanti harusnya CO3+, yang B ini CO2+, yang C ini adalah CO berapa nih? Cl-nya 4. Terus CO 6+ ya. Kalau dari sini 6+. Ini Cr-nya adalah 3+. Yang ini Cr-nya adalah 2+. Nah, seperti ini ya.
splitting orbitalnya. Nah, sekarang karena di sini kita tadi atom pusatnya ada CO, Cu, dan Cr. Ini adalah konfigurasi elektronnya. Kita bisa analisa masing-masing ya. Untuk yang A, ini CO3+. CO3+ berarti 4s2-nya hilang, 3d7-nya sisa 3d6. D6. Nah, kalau kita gambar D6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia mengalami jam teller ya harusnya ya. Tapi ini untuk yang asumsi ligan lemah. Ligan lemah. Tapi F itu kan tergolong ligan lemah ya, jadi harusnya seperti ini. Kita cek dulu aja deh untuk yang B. Yang B itu Cu2+. Cu2+ berarti D-nya sisa 9. Ya, 9 mah pasti jam teller juga. 1, 2, 3, 4, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini di EG nggak seimbang ya. Ini jam teller berarti. B jam teller juga, A jam teller juga. Kita lihat yang C dulu. C ini adalah CO6+. CO6+. Berarti kan CO ini ada 2 hilang. Sisa 4 berarti 3D. Atau kita tulisnya D3 sisanya ya. Ini konfigurasinya 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini di T2G setara ya. Masing-masing orbital 1. Di EG nggak punya. Nah, berarti dia tidak terjadi distorsi. Kita cek untuk yang D sekarang. Yang D ini CR3+. CR3+ itu berarti ini 1 hilang dari 4S, terus 3D5 berkurang 2 lagi jadi D3. D3 nanti mirip kayak yang opsi C ya. 1, 2, 3. Nah, ini tidak mengalami distorsi jam teller. Terakhir untuk yang E, ini CR2+. CR2+ berarti 4S ini hilang 1, 3D hilang 1 lagi jadi 3D4. CR2+ berarti D4. D4 ini pasti jam teller ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini kenapa yang satu di bawah? Karena dia ligan kuat ya, CN, ligan kuat. Jadi ya ini jam teller. Jam teller. Yang A tadi jam teller juga. Ini berarti yang memiliki struktur jam teller terdistorsi berarti ada A, B, sama E. A, B, sama E ya. Yang dicari kan yang terdistorsi kan. Berarti ada 3 jawabannya. Ini untuk yang A yang membuat terdistorsi jam teller yang ini, yang di T2G. Untuk yang E juga sama, di T2G-nya. Anyway, kalau nomor 24 selesai. Kalau teman-teman ada pendekatan lain, sekali lagi bisa share di kolom komentar. Soal nomor 25, ini soal terakhir untuk subbidang kimia anorganik. Jumlah elektron yang dimiliki oleh Fe dalam molekul ferosen dengan struktur eclipse pada gambar ini adalah, kita tentukan dulu jumlah elektron atom pusatnya, Fe. Fe itu kan konfigurasinya seperti ini. 4s2, 3d6.
Nah, kalau C5H5 ini kan nggak bermuatan. C5H5 nggak bermuatan, berarti elektron total di atom pusat itu sebanyak 2 tambah 6, 8 elektron. Kemudian, karena F ini membentuk senyawa kompleks dengan C5H5 gitu ya, maka satu C5H5 itu berkontribusi memberikan 5 elektron. Karena ada 2 C5H5, maka total ligan itu ada 5 elektron tambah 5 elektron, totalnya 10 elektron. Nah, berarti sekarang Fe yang ada di dalam molekul ferrosen, atau senyawa kompleks ini, total akan memiliki 10 tambah 8, 18 elektron. So, jawabannya adalah yang E. Begitu. Oke, mungkin sampai sini dulu ya pembahasan soal Unmipa Kimia 2024 tingkat wilayah, subbidang kimia anorganik. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.